Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 3 Mei 2025, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 6 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mewartakan kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus Kristus sungguh telah wafat karena dosa-dosa kita. Ia mengalami sengsara, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Ia telah menampakkan diri kepada para rasul. Dalam bacaan Injil, Yesus sang jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia kita sampai kepada Bapa. Teguran Yesus kepada Filipus adalah kritik
terhadap ketidakpercayaannya. Padahal bagi Yesus, percaya kepada kuasanya itu sudah cukup. Iman bukanlah objek pembuktian, tetapi dasar penyerahan diri. Maka kita mempercayakan pikiran dan hati kita agar mau dibimbing dengan sabdanya. Dengan sabdanya, kita hidup kuat di tengah segala pergumulan dunia ini. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Beranikah kita membangun hidup di atas sabdanya? Santo Filipus dan Yakobus menunjukkan pentingnya memperdalam iman secara terus-menerus akan Tuhan. Mereka sebagai soko guru iman. Pengakuan iman. Pengakuan iman yang juga dikenal sebagai simbol merupakan tanda identitas orang yang dibaptis. Pengakuan iman mengungkapkan isi utama iman. Secara ringkas, menangkap kebenaran utama yang diterima dan disaksikan oleh orang yang percaya pada hari pembaptisannya dan dibagikan kepada seluruh komunitas Kristen selama sisa hidupnya. Mengucapkan syahadat dengan iman berarti masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan juga dengan seluruh gereja yang mewariskan iman kepada kita dan di tengah-tengahnya kita percaya. Dari Katekismus Gereja Katolik 197. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.